Yo, halo sahabat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga diberi kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi atau rute jalan bagi kalian yang mau hendak ke Gresik dari Sidoarjo. Sekedar informasi, ini saya start perjalanan dari tempat tinggal saya yang berada di Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Dari awal sini kita akan tahu jalur mana yang lebih cepat, tidak sampai 30 menit perjalanan sampai ke Gresik, Kabupaten Gresik yang bertepatan di Ndirorejo. Jadi ikuti terus perjalanan saya kali ini. Jangan di skip atau dilewati. Bisa kalian lihat, ini jalur penghubung antara Kecamatan Wonoayu dengan Kecamatan Sukodono. Jalur ini sudah full cor-coran, jadi kalian bisa lewat dengan nyaman, dengan santai, tidak terlalu terburu-buru. Untuk perjalanannya sangat untuk cuaca hari ini sangat panas. Mungkin tadi sempat mendung tapi kembali panas lagi. Oke sahabat, setelah melihat pertigaan ini pertigaan antar penghubung kecamatan. Jadi aku belok kanan yang menuju ke daerah Sukodono. Sudah masuk ke daerah Sukodono. Ini bisa dilihat desa ini masuk ke desa Wilayut. Jadi kalian kalau mau tahu ini desa apa bang, ini daerah mana mas, kalau bisa saya jelaskan, ini daerah Wilayut, desanya Kecamatan Sukodono. Dan di sini nanti ada jalur yang harus kalian lewati karena jalur ini relatif sangat cepat, sangat efisien, memangkas waktu kalau mau ke Gresik. Jadi dari sini nanti ada ancer-ancer sekolah SD kanan jalan, sekolah desa Klagen. Ini terus kita belok kiri, ambil kiri. Di sini jalannya agak kecil, jadi kalian harus berhati-hati untuk mengendarai kendaraan kalian. Setelah itu kita lewati jalur ini. Jalur ini cukup panjang. Mungkin bagi kalian yang berkendara di sini harap berhati-hati karena ada beberapa jalan yang masih berlobang. Jadi kalian harus hati-hati dan fokus untuk berkendara. Bisa dilihat kondisi jalan yang mungkin masih masih bagus,
dengan pemandangan sawah kanan kiri memasuki desa selanjutnya. Setelah itu kita lanjut menuju desa Pekarungan, lebih tepatnya Kecamatan Sukodono. Seperti itu. Bisa kalian lihat di sini ada pertigaan. Pertigaan ini yang akan menentukan tujuan kalian. Kalau belok kanan itu arah Sukodono, yang bertepatan di pasar Sukodono. Kalau belok kiri kalian bisa arah Krian, arah desa Junuwangi. Ini desa Pademonegoro. Kalau bisa dibilang desa ini sudah masuk ke desa Pademonegoro. Desa ini nanti yang bisa jalur ini bisa menghubungkan kalian kalau mau arah Mojokerto, arah Jombang, arah Kulonan, bisa lewat jalur ini. Jalan sudah cor-coran, ada yang masih berlobang, beberapa aspal. Jadi untuk kalau hujan ya bertepatan habis hujan ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri hujan mungkin agak deras tadi di sini, jadi beberapa aspal masih menggenang air. Berhubung ada acara khataman di pertigaan depan yang saya akan lewati, jadi kita nggak bisa lewat situ. Saya putuskan untuk lewat jalur tikus. Maksudnya ini jalur yang beberapa orang mengetahui, jadi kita harus pelan-pelan, harus mengamati rute-rute ini jika kalian mau ke Gresik dari Sukodono atau dari Wonoayu lewat jalur ini. Oke, setelah itu masuk jalur tikus, kita belok kiri. Setelah belok kiri kita bisa lihat
depan itu ada pertigaan yang tadi kalau belok kiri ada acara khataman di desa tersebut. Kita nanti belok kanan lagi yang mau masuk ke daerah Pelembungan, masih Kecamatan Sukodono teman-teman. Setelah melewati gapura desa Pelembungan, kita belok kiri, bisa dilihat ada jembatan Buk Grujuk. Kalau daerah sini bilangnya Buk Grujuk Pelembungan, desa Pelembungan. Kita lewati dan kita belok kiri. Belok kiri ini salah satu jalur yang menuju daerah Krian juga, atau daerah Kulonan, daerah Mojokerto, Jombang, bisa lewat jalur sini. Kalau dari Gedangan, dari Candi, dari Waru, mungkin kalau mau terhindar dari macet bisa lewat jalur sini teman-teman. Ini kita lurus saja, lurus. Di sini agak banyak yang berlubang ya teman-teman. Aspalnya masih belum dicor. Untuk kedepannya semoga jalannya bisa dicor merata untuk pemerintah setempat. Di sini kita jalannya pelan agar kalian bisa mengetahui rute-rute mana yang harus kalian lewati kalau mau menuju ke Gresik. Setelah melewati desa tersebut, kita belok kanan, ada tulisan Krian dan Trosobo. Kita belok arah Trosobo karena nanti menuju Gresik nanti lewatnya dari bawah flyover Trosobo. Yang kita ini sudah masuk di desa Sidodadi, masih dalam Kecamatan Sukodono ya teman-teman.
Jadi ini penghubung antara sebuah desa, sebuah kecamatan juga. Jadi kalian bisa lewat sini dengan melihat rambu-rambu. Jangan lupa untuk setiap perjalanan bisa mampir untuk daerah sini, banyak tempat persinggahan seperti warkop, tempat makan, bisa ada bakso, ada mie ayam juga banyak di tempat sini. Sekarang kita melewati perbatasan desa, kita bisa melihat sawah kanan kiri kita dengan indahnya alam, bisa melihat refreshing untuk perjalanan, jadi tidak terlalu jenuh dengan hiluk pikuk aktivitas pekerjaan kalian. Mungkin jalan-jalan di sini bisa merefreshing otak kalian, teman-teman. Setelah melewati perbatasan tersebut, kita masuk ke arah Trosobo yang bertepatnya di, kalau daerah sini bilangnya arah Citra Harmoni, sebuah perumahan besar yang mungkin terkenal juga. Kalian pasti ada beberapa orang yang tahu perumahan Citra Harmoni ini. Jadi kita lurus, untuk jalurnya atau jalannya sudah beraspal, aspalnya sangat enak, nyaman. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah ini sudah membangun aspal agar perekonomian bisa bangkit, UMKM juga bisa berjalan. Untuk mereka yang bersekolah melewati ini bisa memangkas waktu biar cepat masuk ke sekolah, atau bagi pedagang-pedagang yang melewati ini biar cepat menyampai tujuannya dengan bantuan aspal yang mulus. Saya respect, saya terima kasih kepada pemerintah setempat. Oke, begitu teman-teman. Jadi ada pertigaan ini kita harus lurus, jangan belok kanan. Kalau kita belok kanan nanti kita kembali lagi. Kita lurus melewati masjid besar hijau kiri jalan. Ini beberapa tempat UMKM, banyak yang kita lihat di sini, ada jual makanan atau kalian yang mau jajan-jajan di sini juga banyak. Ada jualan rombong juga ada yang ruko. Di sini ada resto terkenal, ada mie gacoan. Kalau kalian mau mampir, monggo silakan. Ada di daerah Trosobo juga beberapa menu makanan di sini juga banyak. Jadi kalian nggak usah bingung, banyak pilihan kalau kalian mau jajan di sini, teman-teman. Dan bisa kalian lihat kalau belok kiri itu masuk ke perumahan Citra Harmoni, kita belok kanan, kita mau melewati flyover Trosobo. Jadi di sini memang sangat padat karena banyak perindustrian yang berdiri di sini. Jadi aktivitas di sini sangat padat, banyak ruko-ruko, banyak penjual, banyak servis motor atau aneka kelontong di sini. Jadi memang harus berhati-hati kalau kalian mau melewati jalur ini ya, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini ada flyover, jadi kita lewat bawahnya.
lewat bawah ini kita mengikuti jalan yang menekuk ke kanan arah ke timur. Setelah itu kita bisa lihat jalan ini ada jalan tembusan atau jalan kecil yang hanya bisa dilewati sepeda motor. Untuk kendaraan roda 4 tidak bisa dilewati karena dari jalannya sudah tidak memumpuni bagi roda 4 ya teman-teman. Setelah itu kita lewati jembatan jembatan sepur atau ban sepur kalau bisa dibilang. Lewat ini harus pelan-pelan karena harus tengok kanan kiri agar tidak ada kecelakaan dalam berkendara. Di sini ada petugasnya, setiap standby setiap hari, setiap jam memantau kondisi kereta api, teman-teman. Setelah itu kita bisa melihat di sini jalurnya itu sudah masuk ke Trosobo. Ini rutenya itu masuk ke PT Asahimas Flat Glass TBK, jadi pabrik kaca kalau bisa dibilang. Kalau orang sini itu bilangnya pabrik kaca gitu. Jadi kita lewat sini. Ini juga bisa lewat atau jalur menuju ke Sepanjang, desa-desa Sepanjang bisa lewat sini. Jadi kita lurus saja, ada pabrik kaca tersebut, kita masuk lurus. Setelah itu bisa kalian lihat kita belok kiri, setelah itu ambil kanan lagi, ada tikungan depan kita belok kiri, ada ancar-ancar dari masjid besar, itu kita belok kiri, kita lurus ini sudah masuk daerah Sepanjang ya kecamatannya. Jadi kita bisa tahu rute-rute mana yang mau menghubungkan perjalanan kalian dari Sidoarjo ke Gresik lewat jalur cepat, kalau bisa dibilang seperti itu teman-teman. Ya, dan ini kita belok kanan ini pertigaan ini yang akan menjelaskan tempat atau menjelaskan jalur yang mau masuk ke daerah Gresik. Jadi kita lewatnya ini nanti lewat kapal nambang seperti itu teman-teman. Jadi nambang dengan perahu. Kalau lewat lurus itu nanti tembusannya ke ke Sepanjang, ke arah Surabaya juga bisa. Kita belok kiri ke jembatan merah putih ini, kita mau lewat jalur tambangan yang sudah kita siapkan atau yang sudah kita langganan di tempat situ teman-teman. Yap, ini teman-teman tempat tambangan kita. Ini tambangan, beberapa tempat sudah banyak yang menyediakan tambangan seperti ini. Kalau kalian sesuai dengan kondisi tempat yang kalian tuju, kalian bisa memilih tambangan yang lain juga boleh. Kalau karena ini tempat tambangannya yang cepat menuju tempat lokasi saya bekerja, jadi saya memilih untuk tambangan ini. Tambangan ini relatif murah, dengan harga Rp2.000 kalian bisa melewati sungai dengan pengamanan yang super ketat. Jadi safety diutamakan dalam berkendara ya teman-teman.
Ya, dan setelah itu kita keluar dari Tambangan, kita masuk ke Desa Nyambar, Kecamatan Priorjo, Kabupaten Gresik. Ya, kita sudah masuk ke daerah Gresik, teman-teman. Jadi desa ini sudah masuk ke wilayah Gresik. Untuk kalian yang mau request jalur mana untuk kita tuju, boleh komen. Jadi teman-teman, rute-rute ini bisa menjelaskan kalian agar lebih cepat menuju ke tujuan kalian. Jalurnya sangat praktis, tanpa ada operasi dari polisi juga aman, atau jalan tembusan ya kalau bisa dibilang. Untuk kalian yang lewat jalur ini harus berhati-hati, karena ini kebanyakan truk besar-besar, trailer atau tronton yang lewat sini, jadi harus fokus dan pelan-pelan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton atau mengikuti jalur cepat dari Sidoarjo ke Gresik. Semoga bermanfaat video ini, dan bisa kalian support dengan like, subscribe. Terima kasih teman-teman.